Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak teacher? Semoga anak-anak teacher tetap sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar yaitu pelajaran PKN. Anak-anak, materi pelajaran PKN kita adalah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Jadi, penerapan nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian, sejarah lahirnya Pancasila yang pertama itu adalah masa penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang pernah menduduki wilayah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Selama menjajah Indonesia, Jepang menyebabkan banyak penderitaan untuk negara Indonesia. Penyerangan Jepang ke pangkalan militer Angkatan Laut Amerika, Pearl Harbor, turut andil dalam menyerahnya Belanda kepada Jepang. Kemudian, selama 3,5 tahun, Indonesia dijajah oleh Jepang, yang dikenal dengan Romusa. Artinya adalah tenaga kerja paksa pada masa kependudukan Jepang. Jadi, negara Indonesia disuruh kerja paksa oleh Jepang. Nah, kemudian, Kunihiko Kaiso, Perdana Menteri Jepang yang terkenal dengan janjinya yaitu janji Kaiso. Jadi gambar di samping ini adalah Kunihiko Kaiso, yaitu adalah Perdana Menteri Jepang. Kemudian pada akhir tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Jepang selalu berubah menunjukkan sikap yang lebih baik untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu caranya dengan memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji ini kemudian terkenal dengan janji Koiso. Kemudian yang kedua adalah lahirnya Pancasila. Pembentukan BPUPKI yaitu adalah janji Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia yang dibuktikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI. BPUPKI bertugas membahas bentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar negara Indonesia. Jadi itu adalah tugas BPUPKI. Kemudian, 3 tokoh pergerakan nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah Profesor Muhammad Yamin, SH. Beliau mengemukakan gagasan mengenai 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan. Kemudian, yang kedua adalah Profesor Supomo. Beliau mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu ada 5. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kesinambungan lahir batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Kemudian yang ketiga adalah Soekarno-Hatta.
beliau berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau beri nama Pancasila, yang berbunyi, yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pembentukan Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 itu adalah mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Nah, gambar yang di samping ini adalah gambar Gedung Chuo Changi In. Sekarang Gedung Pancasila. Nah, tempat ini merupakan tempat diadakannya sidang BPUPKI. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan sidang Panitia 9. Sidang tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Jadi, tulisan yang hitam pada gambar di samping ini adalah naskah asli dari Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta diperdebatkan karena masyarakat di wilayah timur Indonesia pada umumnya bukan penganut agama Islam. Jadi isinya diperdebatkan. Nah, kemudian pembentukan PPKI. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Dalam sidang pertama PPKI mengesahkan rumusan dasar negara yang kemudian disebut dengan Pancasila. Sekarang, bunyi Pancasila itu adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan bunyinya yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, rumusan dasar negara yang disahkan itu adalah Pancasila. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, teacher menyediakan 3 pertanyaan. Tugasnya yang pertama itu adalah tuliskan tugas dari Panitia 9. Yang kedua, mengapa isi Piagam Jakarta diperdebatkan. Dan yang ketiga adalah tuliskan isi dari Pancasila. Jadi tugasnya dituliskan di buku latihan. Tugasnya tidak usah difotokan. Nanti tugasnya akan dikumpul ke sekolah. Anak-anak, cukup sekian penjelasan materi dari teacher hari ini. Mudah-mudahan apa yang teacher jelaskan bisa dipahami dan bisa mengerjakan soal dengan baik. Cukup sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.